Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila Sayyidina Muhajirin Muhammad bin Isa wa Sayyidina Al-Fatih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Sa'ali bin Abdillah Baras wa Sayyidina Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Hadar Islami Amin Jindan Jami Syahadat Al-Abi Alawi summa ila arwah ulama wa syuhada wa sholihin wa a'immati rasyidin summa ila arwah walidina wa syekhina wa ma'alimina wa ajma'in. Summa ila arwah ulama wa syuhada wa sholihin wa a'immati rasyidin summa ila arwah walidina wa syekhina wa ma'alimina wa jami'il ilaina ajma'in summa ila arwah amwat ahli hadhihi al-baldah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruh ajal musholah al-mujahidin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha yataghasyahu birrahmah wal maghfirah wa yashkiruhumul jannah bi lutfin wa khairin wa afiyah wa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa inna asyrafal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanatil mutasimin lan imamil mahdi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafabihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Para jamaah hadirin yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Sudarsono, mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, keafiatan, murah rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang hadir di saat bulan Ramadan ini di hari yang ke-5 hari yang ke-5. Mudah-mudahan puasa kita dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya hormati, marilah kita lanjutkan saja ya bacaan kitab daripada kitab Tanbihul Ghafilin yang masih berkisar yang berlanjut di bab yang ke-6. Nada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis fi bayani uqubati akilir riba. Bermula bab yang ke-6 ini udah 6 bab nih, banyak juga kita alhamdulillah ya, walaupun baru beberapa bulan ngaji udah yang bab yang ke-6, yaitu pada menyatakan orang yang memakan daripada harta riba. Apa itu riba? Nah, kita harus tahu dulu definisi riba itu. Ar-riba kullu qardin zarrah manfaatan fahuwa riba. Yang namanya riba segala sesuatu yang diambil akan manfaatnya. Misalnya kita pinjam uang 10.000, lalu dikembalikannya 11.000. Nah, yang 1.000 itu termasuk riba. Kecuali kalau kita pinjam uang 10.000, gantikan, Ipul saya gantiin Ipul uang yang pada saya pinjam 10.000. Sudah. Ipul ngasih lagi. Ya, Ipul saya ada sedikit rezeki nih. Rezeki punya dikit
Riba nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak diikuti dengan akad, yaitu perjanjian. Kalau diikuti dengan perjanjian, maka hukumnya jadi riba, haram. Paham tuh? Ya. Jadi kalau kita udah ganti duit yang sebenarnya kita pinjam, baru kita kasih lagi tanda terima kasih kita lah, katakan. Itu nggak termasuk riba. Yang penting tidak dibarengi dengan akad perjanjian. Ikhlas, gitu ya. Ada nggak yang gitu? Jarang. Jarang nggak? Jarang. Nih hati-hati, ntar ada nih hukuman sini. Orang yang memakan harta riba itu hukumnya gimana? Ntar ada. Ya. Masya Allah. Sama aja kita berbuat zina 36 kali. Sekali makan uang riba tuh, sekali suap, bukan sekali satu piring, satu suap. Daripada harta yang riba itu sama dengan 36 kali perzinahan. Ya, ntar ada hadisnya di sini. Ya. Kita lanjut dulu ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qala Allah taala, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Itu mah dilanjutkan ya. Cuma sampai riba aja situ. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini kita dikhitab nih. Kalau orang yang enggak punya iman enggak kepanggil. Sama aja di saat sekarang kita lagi puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus. Kalau orang yang terpanggil insya Allah punya iman puasa. Coba orang puasa itu berat, nggak makan, nggak minum dari pagi. Berat nggak? Berat. Coba orang yang nggak biasa puasa dari sejak kecil, tiba-tiba sekarang puasa agak kuat. Anak kecil yang udah biasa. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Ya. Kalau udah terbiasa, insya Allah enak aja dah, indah aja puasa. Makanya kata Nabi, ya. Apa namanya? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanatu kullaha Ramadan. Andai kata umatku tahu yang bulan yang sekarang nih, bulan Ramadan, begitu gampang, rezeki gampang nggak? Kita nggak punya uang, buka puasa di masjid, di rumah makan nggak? Rezeki bukan? Rezeki. Nggak mikirin kan? Bener nggak? Bahkan orang berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan kepengen bersedekah. Jangankan bersedekah dengan uang, diamnya aja kita orang yang sedang berpuasa itu dikatakan tasbih. Diamnya tuh. Kan yang namanya puasa kan nggak boleh makan, nggak boleh minum apa-apa, dan juga mulut harus bisa dijaga. Mata, kalau kita melihat sekali yang haram udah cukup sekali pun. Ya, jangan terusin, batal. Kalau lagi di jalan ya. Ya di jalan kan di mana pokoknya lihat rezeki sedikit, ada perempuan cakep banget kita lihat, boleh nggak? Oh, udah batal lah. Enggak, tapi kalau terusin batal. Wajir. Apalagi hati-hati, Pak Haji ya. Kita ke mall, masya Allah cakep-cakep. Perasaan kalau melihat orang gitu pengen udah lagi kita. Benar nggak? Lagi mata. Segera lagi mata. Iya. Oh ya, nah itu lagi kita puasa. Disitulah yang dikatakan, ya, memerangi hawa nafsu itu adalah perbuatan yang sangat berat. Ya, lagi puasa ada nggak godaan? Banyak aja godaannya dah. Makanan lah di iming-iming di depan kita, gue enak banget tuh makanan di pasar kalau kita lihat pengen banget dah. Lagi puasa, ya. Yang halal bisa jadi haram di saat orang sedang puasa. Tahu halal nggak? Halal. Lagi puasa haram. Tempe haram. Lagi puasa haram. Kan begitu. Air kelapa enak nggak? Waduh, seger banget tuh kalau minum kelapa hari gini. Mantap. Tapi lagi saat kita puasa haram. Entar maghrib baru halal. Tempe halal. Tahu halal, air kelapa halal.
kapan? Maghrib. Bahkan istri kita sendiri juga kapan? Terawih. Jangan maghrib pagi. Ya. Terawih full. Biar lapangan dikit. Ya. Kalau udah terawih enak dah. Kalau habis maghrib cepetan akhirnya lewat kalau terawih. Aku kan nggak bisa terawih. Kalau habis maghrib bisa terawih. Ya. Nah itu, jadi yang namanya puasa adalah ya memerangi hawa nafsu yang sungguh sangat berat. Ya, kan kata Nabi, rojahna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru saja kata Nabi nih, Nabi bersama para sahabat begitu banyaknya baru aja pulang dari peperangan. Nabi berani berbicara seperti ini, rojahna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru saja pulang daripada perang yang paling kecil. Padahal perang Badar itu taruhannya nyawa. Tapi Nabi berani bicara seperti itu. Perang yang paling kecil inilah yang baru kita hadapi. Tapi kita akan menghadapi perang yang paling besar. Apa itu? Jihadun nafs. Yaitu perang melawan hawa nafsu. Ya, ini kita kalau tanpa dorongan iman hadir begini mau nggak? Mau tanpa iman, dorongan kagak ada yang hadir. Ya, terawih, sholat. Kalau kita siang udah puasa, capek nggak tuh? Udah capek, lelah, haus, lapar lagi. Malah ditambah dengan sholat terawih. Habis sholat terawih tidur sebentar. Bangun pagi-pagi udah makan sahur. Habis sahur ngantuk kan. Mau kerja, males. Itu dorongan hawa nafsu. Kalau kita ngatur ikutin hawa nafsu, waduh, tergelincir kita. Ya, makanya kamin syaimin laisa lahu syiyam minal juwal. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma menahan lapar dan haus, pahalanya nol. Banyak kan? Dia tak nanti kalau udah tutup mata. Kapan? Kuburan. Ya, nanti orang yang puasa itu ada pintu-pintunya. Ada pintu babusia, pintunya orang yang puasa. Ada bab taubat, pintunya orang-orang yang nih saat sekarang kita lagi taubat nih. Kalau udah tinggal di bulan Ramadan sedih kita. Kalau sekarang wallahu yudhaifu liman yasha, semua amal perbuatan dilipat gandakan. Kalau bulan-bulan lain satu dibalas 10. Udah kalau satu dibalasnya 10. Cukup. Kalau sekarang wallahu yudhaifu liman yasha. Makanya Nabi bilang sumu liruqyati. Puasalah kamu ya apabila kamu melihat bulan. Jadi kalau udah jatuh bulan kayak kemarin kita malam mau terawih kan mendung tuh cuaca, tapi pemerintah udah mengumumkan bahwa Sa'bannya sudah 30 hari. Kalau andai kata enggak dilihat bulan, sempurnakan tuh Sa'bannya 30 hari. Ya. Tapi kalau bulannya terang kayak gini, ntar malam terawih nih, walaupun Syabannya 29, memang udah jatuhnya Ramadan, wajib tuh puasa besok. Ya, kayak kemarin kita nih, karena ada hujan, bulan katanya kelihatan masih. Alhamdulillah, nggak ada keributan. Coba tahun-tahun yang lalu. Ribu. Muhammadiyah begini, ini begini, nggak usah diributin lah. Yang penting kita yakin. Walaupun kita puasanya duluan atau belakangan, kalau nggak yakin, kira-kira gimana? Ya, yang penting keyakinan kita, ya. Nah itu puasa deh ya. Nah terus ini ya, jadi kedorongan iman. Tanpa iman kita nggak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah puasa. Nah begitu juga di sini, ya kitab kita ini. Ya ayyuhallazina amanu, ay orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba. Jangan kamu makan riba. Nih riba nih. Tadi udah definisinya ya. Riba itu ya kulu qardin zarrah manfaatan bahwa riba. Diambil manfaatnya, itu yang namanya riba. Minjem 10.000 gantinya 12.000. 2.000-nya udah termasuk riba. Banyak nggak? Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita tertutup dah yang namanya barang-barang yang begitu ya. Karena ngeri. Kita udah capek-capek puasa, lalu masuk barang-barang yang termasuk riba. Ditolak puasa kita. Ya, paham tuh ya? Hati-hati.
Nah, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, hai sekalian mereka itu yang percaya akan Allah, artinya orang yang beriman, ya. Jangan sekali-kali kamu makan riba, ya. Bunga keuntungan dah, ya. Nah. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj, ya, aku dengar suara di atas seperti gemuruh. Suara gemuruh nih, ya. Yang bunyinya tiba-tiba menengok akulah. Nih, Nabi menengok nih. Lalu apa kata Nabi? Aku lihat di beberapa tempat laki-laki, ya, yang perutnya besar seperti rumah. Ini orang yang makan riba nih, perutnya besar, ya. Dan di dalamnya beberapa ular di dalam perut. Ular tuh, ya. Ya, ular dan kalajengking dah, banyak ya binatang-binatang itu. Maka kataku kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Ya. Maka Jibril jawab nih, maka sembahnya, mereka itulah orang yang memakan riba. Perutnya begitu besar, hancur, terus digiling, hancur, bulat lagi, hancur, bulat lagi. Itu manusia, orang yang makan harta riba, ya. Itu di zaman Nabi ketika Isra Mi'raj sudah diperlihatkan ke Nabi. Ada orang yang sering menggunjing, ngomongin orang, ya. Itu lidahnya sampai gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, terus sampai kapan? Sampai kiamat, ya. Itu Nabi udah diperlihatkan contoh semacam itu. Itulah gambaran umatmu yang Muhammad, orang yang berbuat semacam itu, ya. Makan riba, gosip, ya, orang yang berlaku, ya, zina, peminum arak, itu udah banyak contohkan, ya. Nah, telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa memakan 1 dirham. Nih, 1 dirham nih. Berapa sih 1 dirham kemarin? 4.000 kurang sedikit. Itu 1 dirham. Ya. Maka sahnya serasa dia berbuat zina. Nih, 1 dirham, 1 suap masuk ke dalam perut, ya. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, dirhamun min riban yashibuhu rajulu wa huwa riban min sitin zaniyatin, ya. Min sitin zaniyatin, orang 1 dirham itu, ya, yang masuk ke dalam perutnya riba. 1 kali suap masuk ke dalam perutnya, padahal dia tahu itu adalah perbuatan dosa besar, ya, dibanding daripada orang yang berbuat zina, yaitu, ya, salasin wazanin, itu 36 kali berbuat zina dosanya, 1 dirham, ya. Min sitin wasalasin janiatan, 36 kali berbuat zina dengan ibunya. Dengan ibunya. Iya, ya, dengan ibunya, ya. Di dalam Bukan. apanya? Zina dengan ibunya. Iya, zina dengan ibunya. Ada juga zina dengan ibunya juga. Ya. Ini kalau 1 dirham aja, dia sama aja dia berbuat zina dengan ibunya. Dan Nabi menjelaskan juga dalam hadisnya, 36 kali berbuat zina. 1 kali zina aja kita ngapain kemarin? Orang yang udah pernah nikah diapain? Dirajam. Badannya dipendam, cuma lehernya doang yang kelihatan, kepala ditimpukin sampai mati. Itu sekali berzina. Ini 36 kali berbuat zina orang yang makan riba. Insya Allah dosanya sampai segitunya tuh, ya. Luar biasa, ya. Ini padahal Allah udah mengingatkan kepada kita, tapi manusianya berbandel, ya.
pada nggak ngerti. Katanya itu kalau nggak begitu nggak hidup katanya di dunia. Ya, itu mah jangan diikutin lah yang gitu, itu namanya hawa nafsu kita turutin terus ya hancur amal kita. Ya, jangan diinin, jangan dituruti hawa nafsu. Ya. Terus ya. Nah itu dia berbuat zina dengan ibunya di mana? Di Masjidil Haram. Masya Allah. Zina dengan ibunya tapi di Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram orang yang berbuat dosa sekali balasannya 1000. Kita di sini orang yang berbuat kejahatan ya dibalas ya sesuai dengan amal yang dikerjakan. Ya makanya kan ada perbedaan tuh di Mekah sama Madinah itu beda. Ya. Orang yang berbuat kebaikan sama di Mekah di Madinah itu nggak sama. Nanti ada di sini ya. Nah terus ya. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, telah dilaknat atas orang yang memakan riba ya, dan yang diberi makannya. Orang yang makan riba hartanya, terus keluarga kita. Nih keluarga kita kena juga nih. Ya, yang memakannya nih, yang diberi makan juga. Demikian juga ya. Dan yang menyuruh. Nih, yang menyuruh nih. Yang nyuruh kita main riba dah. Ya. Kalau kita bilang apa bank apa namanya dah. Rentenir itu ya. Nah, kan mereka tuh bank keliling yang nyuruh tuh ya. Nah, itu kena juga itu. Ya. Nah, mereka akan disiksa. Siksa semuanya. Nanti di sini ada orang yang main ribanya, ya, terus yang memberikannya juga, yang mencatatnya, ya, yang memakannya, dan juga yang menjadi saksi. Itu semuanya akan disiksa oleh Allah. Tuh, gara-gara makan riba. Berapa tuh? 5. Orangnya, yang nyuruhnya, terus yang mencatatnya, yang menulisnya, yang menjadi saksi, itu akan dikenakan siksaan oleh Allah. Ya. Yang namanya riba semuanya dosa itu nyamber semuanya. Ya. Makanya kita jangan, kalau orang bilang, ya orang tua dulu kita bilang tuh apa? Jangan dekat-dekat main di sumur, tercebur. Benar cebur. Ke orang tua. Itu dosa tuh begitu tuh. Ya. Padahal orang sih tahu kalau sumur itu ada sumur kan. Tapi dibilang orang tua kita hati-hati jangan di dekat sumur, takut kecebur. Itu hati-hati aja. Itu peringatan orang tua kita. Tapi kalau udah kecebur, ya udah repot dah. Apanya? Itulah perbuatan yang namanya riba. Ya, kalau udah kecebur udah enakan, menguntungkan yang besar. Memang tergiur kan? Uang yang berlipat-lipat gitu, berganda-ganda karena main riba, tergiur nggak kita rasanya? Tergiur. Tapi dosanya ntar di sana. Ya Allah sih nggak mungkin lupa akan siksaannya nanti. Kan ada al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Nggak mungkin Allah mungkir. Manusia berbuat dosa mungkin di sana nanti dibebaskan dosanya, nggak juga. Pasti ada balasannya. Alaihissallahu bi'ahkamil. Ya. Nah kalau kita ngurangin timbangannya, timbangannya di mana? Kan di dunia. Nah kalau ngurangin timbangannya di dunia, siksanya nanti di sana. Ya, wailul mutaffifin. Celakalah orang yang main timbangan. Ya, jangan kurang-kurangin. Ya 1 kilo cuma 8 orang. Nggak ada 1 kilo, ada nggak tuh? Hati-hati ya. Ya terus, dan juga orang yang meninggalkan zakat. Ya, jangan dah besok kalau kita punya usaha kita apa nih? Petani, ya keluarin zakatnya 2,5% kecil, ya nggak banyak kok. Ya, hitung dulu semuanya dari mulai apa kita pengusaha ada apa namanya? Dagang ya. Nah itu antara modal dengan keuntungan jadi satu dulu. Udah dikumpulin baru dihitung dikeluarkan 2,5% kecil. Ya.
Ya umpamanya baru 10 juta lah, 2,5%-nya berapa? Berapa ya? Jam? Tahu? Ya. Ada nggak? 500.000 mana? Nggak sampai, paling berapa? 7.000-an ya? Iya, sekitar. Iya, iya sekitar gitulah. Nggak sampai ke banyak ya. Sayang kita. Jangan sayang ya. Gara-gara uang segitu aja sayang. Akhirnya nanti buat ganjilan kita tuh di sana. Ganjilan apa? Ganjilan mau masuk surga gara-gara nggak mengeluarkan zakat. Ya, ganjil lagi nanti kita di sana. Bayarlah ya. Hitung dah, kalau udah setahun ya udah keluarin. Ya. Kalau di Mekah Pak Haji ya susah nggak di Mekah? Mau ngeluarin zakat, sedekah susah nggak kalau di Mekah? Susah nyari orang miskin. Bener nggak Pak Haji? Di Mekah susah. Kalau kita sih nabrak. Banyak nggak? Banyak orang yang susah. Kita ini nggak bisa ngeluarin. Dia kasih full. Ya, Dia kasih full. ya. Stop dulu. Nah terus ya, itu orang yang nggak mengeluarkan zakat itu nanti kena. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu akan dizohirkan pada akhir zaman, ya, 4 perkara. Apa itu yang 4 perkara? Yang pertama, orang yang mengambil riba. Nih, berarti makan riba nih. 1, ya. Dan yang kedua orang yang berzina. Nih, siksaan-siksaan yang akan didapatkan nanti nih. Yang ketiga orang yang memberikan apa? Yang membenarkan perkataan dusta. Banyak kan sekarang? Para pemimpin kita banyak banget nih. Banyak. Yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Ini yang saya dengar lagi tadi, saya baca berita sampai Raja Arab turun tangan mengatasi pemimpin kita nih, Habib Rizik Syihab. Katanya memang udah benar-benar terzolimi oleh bangsa Indonesia. Kan udah jelek namanya. Ini jangan sampai omongan-omongan pendustaan itulah yang akan nanti, ya. Dan di sini dikatakan kita kalau andai kata ada hal-hal yang begitu, maka nanti Allah akan sulitkan untuk turunkan air hujan. Kalau air hujan itu sulit turun gimana? Ya kering kita. Ya, kemarin aja kekeringan. Apalagi sampai perbuatan ini kalau nggak cepat-cepat dibenahi, maka akan turun yang namanya kemarau panjang. Artinya nggak akan turun air hujan setitik pun di dunia ini. Nanti ada disini dijelaskan ya. Nah, dan yang keempat yaitu orang yang menambahi atau mengurangi apa tuh? Timbangan. Nih, kalau kita main timbangan, hati-hati, jangan dikurang-kurangin. Sekarang kita beli duku 1 kilo. Kan sebelum ditimbang saling tawar-menawar tuh. Manis apa enggak? Asam apa enggak kan gitu. Kita cobain nih. Nah, ketika kita nyobain yang akan kita makan ini, hitung. Ya. Umpamanya duku dah kita beli di pasar. Nih, Pak, manis Pak, boleh cobain? Boleh, kita makan, ambil. Ada anak kita itu kita kasih disuruh nyobain. Itu dihitung tuh. Kalau nggak dihitung kan termasuk riba, karena timbangan udah ditimbang udah pas. Ini ada nggak kelebihannya? Lebih. Nah kalau umpamanya 6 biji dimakan, taruh lagi timbangan andai kata, lebih nggak timbangan? Lebih. Nah kalau saya oleh guru saya bilang, kalau hal-hal yang begitu kita makannya 5, umpamanya 6 biji ya, 6 biji kita makan, udah ditimbang 1 kilo pas, bayar. Habis dibayar, kita ambil tuh yang udah ditimbang yang punya kita, pulangin. Tadi kita makan berapa? 5, pulangin tuh 5. Kalau malah pulangin, kita termasuk makan barang riba. Kecuali kalau ikhlas di pedagangnya. Ya, kita kan sambil nawar enak banget, pas makan sambil timbang makan aja, buang
kita nggak ingat tuh yang dimakan, itu termasuk riba. Tuh ahli tasawuf sampai segitu tuh, ya perhatiannya terhadap barang yang haram sampai segitunya. Jadi kalau kita beli sesuatu, jangan mumpung kita lagi nawar, kita makan sambil enak aja makan, sambil nawar sambil nimbang makan aja. Kita nggak hitung tuh yang kita makan tuh. Itu kalau ahli tasawuf nggak mau yang begitu. Ya itu ahli tasawuf. Andai kata nih kita punya utang, saya punya utang sama Pak Haji nih, ya Pak Haji datang ke rumah saya, lalu turun air hujan itu, Pak Haji karena nungguin saya belum saya keluar dari rumah ruangan kamu, Pak Haji tentu di pinggir rumah saya. Itu kalau menurut ahli tasawuf itu udah termasuk riba. Tuh segitunya tuh ahli tasawuf. Karena nggak mau jangan sampai masuk dalam dirinya seujung kuku barang yang haram. Tuh ahli tasawuf. Cuma numpang ngemper doang, jangan sampai hujanan, itu sampai segitu tuh. Apalagi ya Pak Haji punya utang sama siapa nih? Ipul. Ya. Lalu Ipul datang nih ke rumah Pak Haji. Ya boleh nagih dah. Pak Haji, ini udah waktunya bayar nih. Iya Pak Hajinya lagi kamar mandi, tadi ditungguin yang Ipul duduk di ruang tamu. Setelah duduk di ruang tamu, anaknya Pak Haji bikin air, keluarin kue, makan Ipul. Itu udah termasuk riba. Itu ahli tasawuf. Sampai segitunya tuh. Ya. Masya Allah. Kalau kita gimana? Aneh Pak Haji jalan di dalam makan aja semuanya. Memang sih maksudnya tujuan yang punya rumah menghormati tamu. Ya. Tapi kalau ahli tasawuf nggak mau gitu. Ya. Ya. Nggak mau begitu. Kenapa? Itu udah termasuk katanya melebihi daripada pembayaran hutang. Ya, paham tuh? Jadi kalau bisa ya jangan. Tapi kalau kita mau bilang begitu ya jangan sampai dilibatkan masalah-masalah yang namanya kebaikan dengan yang haram. Ya, kita niatnya mau nagih ya nagih aja udah. Ya, paham tuh ya? Itu sampai segitunya ahli tasawuf tuh, ahli sufi ya. Nah terus maka apabila dizohirkan ya, zohirlah artinya jelas terlihat ya, maka diturunkan oleh Allah ya bala atas mereka itu yang amat panas. Nah ini ya kemarau, kita kasih kemarau aja panas banget luar biasa tuh ya. Itu kalau ada hal-hal perbuatan semacam itu. Wa qala Allah Ta'ala yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala pada hari itu maka berdirilah segala manusia bagi Tuhan seru sekalian Allah. Ngapain? Merasakan kok begini panasnya. Ya, itulah yang Allah turunkan bala buat manusia. Nah, melainkan orang yang makan riba, bahwasanya mereka itu berdiri ia dan duduk ia seperti kelakuan orang gila. Orang gila gimana? Ini pojokan muka bagus. Nih. Ya. Ada kelakuan orang gila. Orang gila gimana sih? Oh, udah. Kalau kita lihat gimana sih kelakuannya? Itu orang yang makan riba. Ya. Nah, terus ya.
Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memakan riba maka dipenuhi akan Allah Subhanahu Wa Taala hatinya dengan api neraka. Wah, ini kalau kamu menguntungkan nggak bisa tuh, ya itu riba namanya. Kalau kamu menghasilkan hal-hal yang haram, nggak menumpuk-numpuk uang yang haram, itu apinya hatinya panas banget tuh. Itu padahal panasnya hati itu adalah cerminan dari api neraka. Mana marah aja orang itu, ya marah kalau nggak menguntungkan, untung yang besar. Ya. Harus ada hasil. Harus ada hasil ya. Nah, dan senantiasa lah, ya, yang ampunya itu yang biasanya orang makan riba itu dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya, ya. Selama ada padanya suatu apa? Kirot, atau kirot. Kadar emas karatnya. Itu kirot, ya. Kadar emas kan ada karatnya, berapa karat nih gitu kan ya. Nah, itu kirot. Dalam hati kita tuh ada. Orang yang makan riba itu ada nanti karatnya di dalam hati. Ketahuan nanti. Ya. Ini hukuman-hukuman ini nggak bisa kita kita hindari nih. Kalau kita nggak bisa benar-benar keimanan kita sampai kepada Allah, berat ini. Coba kita kalau ada besi berkarat, ngilanginnya gimana? Susah nggak? Susah. Besi berkarat kita cuci pakai sabun, bisa nggak? Apalagi karatnya udah tebal banget tuh. Besi udah tebal karatnya, kita cuci pakai sabun, nggak bakal bisa hilang. Mesti diapain? Digosok itu nggak bisa, karatnya tebal. Dan biru. Diapain? Diketok. Coba lihat itu Bang Las. Tuh kalau nggak diketok, ya, baru rontok. Itu karat. Begitu juga kita kalau membersihkan dosa yang udah tebal begitu, bagaimana caranya? Ya diketok dengan taubat, istighfar, dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Dosa besar, istighfarnya lemes banget. Kalau ahli sufi itu keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau rambate rambahayu, kok besi kita ketok tuh, rontok nggak? Itu dosa tuh. Ayo rambate rambahayu, kan ketok tuh, baru rontok tuh dosa. Yang namanya karat. Nah kalau kita punya dosa, istighfarnya astagfirullahaladzim. Kayak kadang-kadang punya perasaan punya salah gitu ya, biasa aja istighfarnya. Tapi kalau ahli sufi, nasabandi, orang-orang nasabandi, itu kuat istighfarnya. Sampai apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terkesan itu di hati kita, gemetar itu hati. Coba kerjain kan. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, apalagi itu, alhamdulillah, 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 gobar. Kurang terkesan. Tapi kalau kita resapi, masya Allah. Ya, kan kita kalau zikir tuh gitu ya, Ilahi Rabbi subhanallah, baca subhanallah, Catatan depan dulu. Kecepatan kan? Iya. Ya. Nah, ntar kalau kita zikir tuh baca zikir tauhid, keras nanti kita. Makanya kalau subuh tuh uploadnya subuh begitu. Ya. 100 kali baca paling enggak. Ya. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tekan di hati kita. Jangan di mulut aja, lain di mulut dengan di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kalau yang benar, la ilaha illallah, la bergerak nih. Kalau saking semangatnya untuk melontarkan daripada dosa, hancurin itu dosa, ya. Jangan melanggar. Ya. Pak, gimana kita mau istighfar kalau buru-buru istighfar lama-lama? Katanya rezeki kita susah. Ada lagi yang gampang, ya.
Baca itu Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. 4 kali paling enggak tuh pagi subuh. Ya. Apalagi di hari Jumat kita baca Allahumma ya Ghani ya Hamid itu 70 kali. Tapi sebelumnya itu kita baca Alam Nasroh 10 kali. Insya Allah Allah berikan dengan harta kekayaan yang kita miliki. Ya udah ngejalanin itu alhamdulillah. Ya, kita bingung mau punya apa. Kita baca itu tiap hari Jumat. Kapan waktunya? Subuh. Kalau nggak bisa subuh, sebelum subuh atau sesudah subuh sholat, atau sebelum sholat Jumat. Kita sholat Jumatnya setengah 12. Kita udah baca itu, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Berapa? 10 kali. Ya. Terus baru tambah Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghlina bi halalika an harami wa bi ta'atika ma siwatik wa bi fadlika aman siwa. Nah itu berapa? 70 kali sebelum sholat Jumat. Atau lagi khotib sholat Jumat kita baca nggak apa-apa. Ya, itu kalau mau murah rezeki kita. Banyak yang udah para ngamal itu, para wali para ulama-ulama ngamal itu, ya kita lihat contohnya ada kayak Ustaz Amir. Emang apa? Ini kan cuma nampung anak-anak santri kan, tapi kalau giliran acara maulid uangnya banyak kan? Biayanya besar itu dari mana? Nah itu yang diamalkan. Ya. Kalau kita pengennya buru-buru aja zikir, jangan, ya. Lazimkan dalam hati kita itu namanya zikir. Insya Allah kemudahan pasti akan kita dapatkan. Ya, tuh amalin itu. Ya, saya diamal diijazahkan oleh guru saya, orang tua saya itu begitu. Tuh baca. Ya Insya Allah. Ya. Terus saya dikatakan, sekarang berapa tadi ya? Dikit lagi ya. Dikit lagi nih. Bagaimana tadi? 20 menit lagi. Nah, jadi yang firman Allah ya, dan telah bersabda Nabi SAW bermula jual emas dengan emas. Nih kalau yang namanya riba, emas dengan emas kalau tukar-menukar itu saling harus sama harganya, jangan beda-beda. Ya, itu dan perak dengan perak itu sama timbangannya, karena bahwasanya ya riba itu menghilangkan kebajikan. Ya. Dan barang siapa puasa maka buka ia dengan harta riba, itu tiada diterima puasanya. Jadi kalau kita makan harta riba lagi puasa kita nggak diterima tuh. Ya. Nah terus, dan barang siapa sembahyang padahal di dalam perut ya ada harta riba, maka tiada diterima pula sekali-kali akan sholatnya, sembahyangnya. Dan barang siapa yang memberi sedekah dengan harta riba, maka tiada diterima sedekahnya itu, karena Allah terlalu murka kepadanya. Marah nih, ya Allah marah, sedekah pakai harta riba. Ya, bukannya ngebersihin malah kita motorin, ya. Nah terus ya, kita lagi. Dan telah bersabda Nabi SAW bahwasanya ya, ia sekalian manusia takut olehmu akan Tuhan. Harus takut nih hal-hal yang begini. Dan 5 perkara tiada kaum yang mengurangi akan timbangan. Ya, sekatan itu arti timbangan, ya. Melainkan diturunkan oleh Allah Ta'ala bala atas mereka itu, ya, mahal harga makanan. Harga makanan mahal ya, atau di apa namanya, kalau dulu tuh zaman-zaman nabi-nabi itu kan di tahap panen itu sampai busuk semuanya. Ya, panen, waktunya panen hangus semuanya itu. Binatang ngamuk ya, aman. Kan ada itu zaman aman ya, aman. Ya.
Dan kurang dah tuh ya, mahal dan harganya juga ya kurang. Segala buah-buahan, kagak ada tuh buah-buahan nanti ya kalau orang yang aneh gini. Dan tiada kaum yang mengubahkan ya, mengubah akan janjinya nih ya. Melainkan dibinasakan oleh Allah Ta'ala atas mereka itu dengan ya dengan seterunya mereka itu, artinya dengan teriakan-teriakannya ya, kok begini ya, kok jadi begini ya. Nah itu manusia baru tahu nanti akibat perbuatan-perbuatan yang manusia kerjakan, baru mereka bilang, kalau kita bilang itu baru ngeh dah ya, bahasa Betawi bilang baru ngeh ya, baru berpikir gitu ya, kok begini ya, kok jadinya begini dunia. Nah itu baru ya. Itu perbuatan-perbuatan kita karena makan harta riba ya, sudah pokoknya makan harta riba ya. Nah, dan jikalau tiada ya ada binatang di dalam negeri, niscaya tiada diturunkan oleh Allah Ta'ala hujan 1 titik juga adanya. Kalau udah nggak ada binatang, udah nggak ada sama sekali binatang, Allah nggak akan turunkan air hujan. Itulah balasan ya murkanya Allah kepada manusia ya. Nah sini dulu ya. Mudah-mudahan kita ya dapat mengerti dan mengamalkannya ya. Apa yang kita pelajari mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kehidupan kita, sehingga kita dapat terhindar daripada harta riba yang kita mohon pada Allah jangan sampai ada dalam diri kita masuk daripada barang yang haram ya. Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa buka puasa. Jam Saya ada waktu. Keluar dulu ya, tali dulu ya. Iya, tali dulu ya. Ya. Al-Fatihah ila Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa zuriyati wa ali baiti sumaila wa sayyidina al-muhajir ila Muhammad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ma'alawi wa sayyidina al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syali bin Abdullah Baros wa sayyidina al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Adab bin Salim bin Ahmad bin Jidan wa sayyidina Saleh bin Muhsin al-Hamid wa jami' syadat al-abi alawi sumaila arwah ulama wa syuhada wa sholihin wa la'immati rasin sumaila arwah amat ali hajar musalla minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yughni darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati bid din wal dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah.
في السماوات ومن في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عبد الرزق واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim
sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-haqqin alayhi ya wa ya namudu alayhi wa bi al-basir insyaallah ta'ala amin bi rahmatillahi wa karamih. Inna Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma maghfiratuka wa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma istir awratina wa amir wa'adina wa la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka lisyarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana bi auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa la tadarrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'al wa'usila taqabbal sawaba misla sawabi ma qara'nahu bil Qur'anil azim wa ma 'allamnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ajal musalla hadiyatan minna wasila wa rahmatan minka wa bi fadlika nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbala nudiyam wa ila sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli minhum wa sahabati rasulillahi ajma'in summa ila arwah man jitama'na hauna bisababihim anta anambi wa bi asma'i wa bani jasamainahu ij'alillahumma sawfa zalika minna ilaihim. Allahumma jali jabanahu minan nar. Allahumma jali qanahu minan nar wa sitranahu minan nar wa najatanahu minan nar. Allahumma ij'al qurrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qubratan min qubratin niran. Allahumma in kana musibati bi ihsanihim wa in kana musibati wa sayyi'atihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu waj'alil jannata maswahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.